Dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini, pemirsa sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Metro Bekasi, Ngurah Wiratama. Selamat siang, Pak Tama. Selamat siang, Mas Anggi. Ya, Pak Tama. Jadi untuk sementara kita tahu ada 3 yang sudah menjadi korban begitu. Ada laporan tambahan berkenaan dengan korban ini, Pak Tama? Ya betul. Jadi memang sebenarnya yang melaporkan ini adalah orang tua dari hanya satu yang melaporkan. Namun setelah kita periksa lebih lanjut dan kami juga pendekatan kepada teman-teman tim sepak bola, akhirnya kami mendapatkan tiga korban dari hasil yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Oke, belum ada tambahan lagi berarti ya, Pak Tama ya? Sampai detik ini kami periksa belum ada tambahan dan mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi, Mas, korbannya. Oke. Pak Tama, ini jadi dalam kasus ini bagaimana si pelatih ini bisa begitu leluasa untuk melakukan aksi bejatnya? Kita tahu atau polisi sempat menyebut ada yang dibawa ke ruangan dengan dasar misalnya mau mengembalikan jersey atau sebagainya begitu. Memang seleluasa itukah si pelaku ini atau lokasi tersebut sehingga dia bisa melakukan hal-hal seperti itu? Jadi ya suka tidak suka memang ini sebenarnya kegiatan yang positif buat masyarakat, apalagi kegiatan positif buat anak. Mungkin kalau bicara tempatnya ya lebih leluasa karena ini tempat umum. Namun si pelatih korban ini karena dia juga pengawas atau penjaga lapangan ini, jadi dia udah hafal tempat-tempat di situ. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ini adalah perbuatan tidak senonoh ini. Jadi yang menarik itu memang ada beberapa hal. Satu hal mungkin anak yang korban pertama ini dikenakan karena dipacari, ada terjadi tindakan tersebut. Kemudian anak kedua ini disuruh antar ke atas bajunya, kemudian tolong nanti ini pada saat di atas disekap di ruangan ganti pelatih. Memang ruang pelatih tidak ada orang lain. Kemudian yang menarik yang ketiga ini memang anak ini sebagai ya punya sedikit tidak disukai lah di tim dan memang suka terlambat atau lain sebagainya. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan betul oleh si pelatih ini. Kamu tidak akan saya keluarkan dari tim. Kamu walaupun kamu bermainnya nggak bagus, kamu nggak usah khawatir. Yang penting kamu nurut sama saya. Nah, terjadilah pada saat nurut itu terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Perbuatan tidak senonoh itu dilancarkan oleh si tersangka. Oke. Kira-kira seperti itu, Mas. Pak Tama, tidak ada CCTV kah di lokasi gitu, Pak? Di lokasi tidak ada CCTV. Kami sudah mengecek, memang bicara tempat futsal bukan tempat futsal seperti yang ada di kota-kota. Memang tempat futsalnya memang tidak ada tempat CCTV di sana. Memang untuk main futsal di sekitaran desa tersebut atau kampung Karang Bahagia. Oke. Pak Tama, ini kan kita terkejut ya dengan kasus ini ya, karena berkaitan dengan ini futsal, tempat latihan anak-anak, tempat olahraga begitu. Ternyata ada kasus seperti ini. Kondisi dari para korban saat ini seperti apa, Pak Tama, pendampingannya? Ya, memang kami sudah memberikan pendampingan melalui P2TP2A, didampingi juga dari Polres. Ada trauma healing yang sudah dilakukan selama ini. Ya, suka tidak suka anak tersebut pasti ada trauma yang seyogianya harus kita dampingi. Tapi sampai detik ini mudah-mudahan anak ini sudah kembali pulih, sudah mulai bisa ceria kembali. Namun traumanya ini juga didampak bukan hanya pada anak, pasti orang tuanya juga terdampak. Karena otomatis lingkungan juga sekeliling juga mendukung ya, Pak. Dalam arti untungnya mendukung sehingga pemulihan anak ini dan orang tuanya juga cepat pulih. Oke. Pak Tama, untuk pelaku sendiri ini dijerat dengan pasal apa, Pak? Ya, jadi untuk pelaku sendiri kami kenakan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Maksimal pidananya 15 tahun, Mas. Oke, baik. Pak Tama, terakhir, ini dengan kasus ini supaya tidak terjadi lagi di wilayah lain begitu ya, dari polisi mungkin ada semacam himbauan, Pak, bagaimana kita tetap bisa, anak-anak ini tetap bisa dalam tanda kutip ya merdeka untuk berolahraga, beraktivitas, tapi jangan sampai ada orang-orang yang seperti ini lagi begitu. Ya, kejadian ini memang bukan yang pertama, mungkin sudah beberapa kali, seringkali saya sampaikan terkait masalah ini. Besar harapannya orang tua ini perlu banyak komunikasi dengan anak. Memang kegiatan anak ini positif,
tetapi kita nggak tahu di situasi di lapangan seperti apa, apakah anak ini punya masalah, apakah anak ini pacarnya siapa, apakah anak ini juga dalam permainan sepak bolanya baik atau tidak. Nah inilah perlu pendampingan orang tua, perlunya komunikasi antara orang tua dan anak lebih intens, karena hasil yang kami temukan dalam beberapa kasus terakhir ini di Bekasi, hubungan orang tua dan anak hanya sebatas orang tua dan anak yang jarang komunikasi lebih lanjut ketika di rumah. Sampai rumah, selesai belajar ya pulang tidur. Ya saya sebagai orang tua juga belajar juga dari sini. Kenapa? Karena anak saya pulang sekolah, nah di sekolah belajar apa, macam-macam. Mungkin komunikasi intens antara orang tua dan anak ini perlu ditingkatkan. Itu harapan kami, karena sebagai anggota polisi, kami nggak mungkin mengawasi 1 kali 24 jam masyarakat atau anak yang di bawah umur ini. Tentunya kan adalah orang tua yang lebih penting membimbing anak tersebut. Kira-kira seperti itu Mas Anggi. Ya, mudah-mudahan ini kasus terakhir begitu ya, Pak Tama ya. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Bekasi, Kompol Sangurah Wiratama di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.